Teman-teman yang saya hormati, juga Bapak Ibu, para pengamat, maaf, supervisor maksud saya, dan juga para narasumber di sini. Ada yang kami hormati Ibu Ellen Patricia, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Ibu membersamai kami hari ini tanggal 22 Desember tahun 2022. Juga kepada Ibu Lina. Bu Lina sudah bergabung. Selamat siang Bu Lina. Juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini, kita tadi sudah mengikuti sesi yang pertama bersama Ibu Lilis, orientasi yang ketiga, dan pada siang hari ini, kalau tadi kita dengan teman-teman semua mentor, TGLM 001 sampai TGLM 020, kalau hari ini, siang ini kita hanya pada kelompok 1. Jadi TGLM 001 sampai dengan TGLM 010. Gitu ya Bu Ellen ya. Baiklah Ibu Helen yang saya hormati, sebelum dimulai apakah Nun sewu, kami hanya menanyakan saja barangkali seperti yang sudah-sudah pada penguatan mentoring skill pada hari ini yang 1-2 itu kemarin yang pertama ada sesi tanya jawab kemudian simulasi. Apakah acara tetap seperti ini Ibu? Ya, betul Bu Lani. Oh ya, oke. Terima kasih informasinya. Baiklah teman-teman semua, tolong bisa buka kameranya untuk kita bersama-sama mendengarkan pengarahan atau penguatan mentoring skill dari Ibu Ellen. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Ellen. Monggo Terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih Bu Lani sudah membuka acara di siang hari ini. Ya. Dan selamat Sama-sama, siang. Ibu. Ya, selamat siang sekali lagi Bu Lani dan teman-teman. Ya, selamat siang Bu Ellen. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lani, untuk teman-teman yang sudah hadir, silahkan membuka kameranya supaya kita bisa mengoptimalkan ya pertemuan hari ini. Saya sangat menghargai teman-teman mau hadir karena saya tahu menjelang akhir tahun kegiatan biasanya makin meningkat, sudah mau pemberian laporan kegiatan, kemudian banyak hal lah karena mau tutup tahun ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktu di tengah berbagai kesibukan. Nah, untuk bisa mengoptimalkan waktu yang sudah teman-teman luangkan ini, sekali lagi saya mengundang teman-teman semua bisa membuka kameranya, supaya kita bisa efektif di acara ini. Dan untuk teman-teman yang sudah buka kamera, terima kasih ya sudah membuka kameranya, sehingga kita bisa mengoptimalkan nih acara ini. Karena dengan buka kamera saja, ternyata otak kita bekerja untuk menyerap lebih baik, karena bisa lebih fokus. Jadi semoga ini bisa membantu kita semua. Dan ya, tadi sudah disampaikan Bu Lani juga bahwa kegiatan ini masih sama formatnya seperti yang pertama dan kedua, dan ini merupakan yang terakhir, jadi ini pertemuan terakhir untuk kita, semoga bisa benar-benar mendatangkan manfaat untuk teman-teman berjalan ke depan. Dan formatnya masih sama, yaitu bagian pertama tanya jawab, bagian berikutnya adalah simulasi. Kalau waktunya memungkinkan, kita akan ada 2 simulasi. Kalau waktunya tidak memungkinkan, kita hanya akan ada 1 simulasi. Karena yang penting bukan banyaknya simulasinya, tetapi seberapa dalam kita membahas simulasi tersebut sehingga itu bisa menjadi pembelajaran. Jadi nanti pada saat simulasi, sekali lagi teman-teman yang tidak simulasi, mohon dapat mengamati dengan seksama, supaya teman-teman juga dapat belajar dari percakapan yang terjadi. Karena pada saat teman-teman berusaha mengidentifikasi apa yang sudah baik dari percakapan tadi, apa yang masih bisa diperkaya, itu sebenarnya teman-teman sedang melatih otak teman-teman untuk bisa benar-benar mempertajam keterampilan mentoring yang sudah dipelajari. Sehingga itu menjadi latihan bagi otak kita untuk bisa memperdalam keterampilan mentoring. Termasuk juga untuk teman yang stimulasi, itu pasti juga akan memperdalam keterampilan mentoringnya. Nah, itu mungkin pengantar dari saya, dan sekarang kita akan masuk ya ke sesi pertama, yaitu sesi tanya-jawab. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan terkait tantangan yang dihadapi, baik dari praktek-praktek yang sudah dilakukan, ataupun kalau ada hal-hal yang saat ini masih kurang dipahami. Silahkan. Silahkan teman-teman, para mentor hebat
Monggo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan apa yang telah kita temui di lapangan selama beberapa kali observasi. Mungkin ini yang terakhir perjumpaan kita tadi yang dikatakan Bu Ellen, betul Ibu. Mudah-mudahan teman-teman ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentu saja juga pengalaman yang sangat-sangat berharga yang tidak mungkin terulang lagi. Ya, silahkan teman-teman. Adakah yang mau tanya? Ibu Sumarni barangkali mau tanya, ada yang ditanyakan Bu Marni? Miss Yun mungkin, Bu Terena, monggo. Saya absen ini. Bu Endah Cahyan, Bu Ngesti, monggo. Bu Ika, Bu Vivi. Silahkan, barangkali dari pagi tadi apa yang sudah terbersit ketika kita bersama dengan Bu Lilis. Ada yang mau ditanyakan pada Bu Ellen, silahkan. Halo teman-teman. Rupanya tidak ada Bu Ellen. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Berarti kita akan langsung masuk ke simulasi ya. Iya, iya Bu. Nah, monggo. silahkan saya serahkan ke Bu Lani untuk kita mendapatkan 2 relawan ya, 1 mentor dan 1 menti. Ya, terima kasih Bu Ellen. Teman-teman, silahkan siapa yang mau jadi relawan. Ada 2 relawan yang kita butuhkan pada siang hari ini, yaitu 1 sebagai mentor dan yang kedua sebagai menti. Monggo, apakah mau tunjuk jari atau saya tunjuk? Yang belum pernah bicara ya. Coba ini Mbak Ika, Bu Ika ya. Bu Ika ya, siap ya, ayo. Bu Ika sebagai mentor. Ya, nanti dengan jangan mau milih dengan siapa atau kita tunjuk lagi nih. Mohon maaf ya. Bu Lani, saya kemarin jadi mentor, mau gantian saja. Oh sudah, kemarin sudah ya. Oh mohon maaf ya. Yang lainnya mungkin. Yang lainnya siapa nih yang belum? Yang di nobar ini nggak tahu ya siapa saja. Bu Ika tadi sudah. Miss Yun juga sudah ya kemarin ya. Bu Ngesti ya, Bu Ngesti. Bu Ngesti siap, Bu Ngesti? Coba Bu. Coba ya. Yeah. Ibu sebagai mentor, kemudian mentinya Bu Marni ya, Bu Marni ya. Ya, siap Bu Marni? Bu Marni, halo. Ya Bun, insya Allah siap. Ya, siap. Oke, terima kasih untuk Bu siapa tadi, Bu Marni dan juga Bu Ngesti. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Ngesti dan Bu Marni untuk kesediaannya ya. Jadi simulasinya sekitar 15 menit. Saya izin untuk menutup kamera selama percakapan supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang simulasi. Nanti setelah simulasi selesai, saya akan langsung nyalakan lagi kameranya. Silahkan Bu Ngesti dan Bu Marni. Ya, terima kasih Bu Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Marni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bun. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ini sudah praktek yang ketiga nggih. Menurut dalam selama ini bagaimana Bun KBM di Lembaga Bunda, apakah menurut Bunda ini sudah sesuai dengan yang kita pelajari kemarin Bunda? Nggih Bun, untuk pembelajaran KBM terkait LOSPAT, ada beberapa terkait LOSPAT kepala sekolah kayaknya kurang berkenan Bun. Gimana ya saya ininya ya ngomong ke bahwa ini adalah pembelajaran yang asli. Yang asli itu seperti ini untuk murid, untuk anak-anak PAUD itu seperti ini. Hanya bermain, dan bermain. Gimana ya Bun ya? Karena mereka kan
bilangnya kalau misalnya ini nanti apa income-nya kalau kayak gitu nanti muridnya nggak pada ada. Jadinya gimana? Sedangkan dari LOSPAT itu sendiri kita sudah memahamkan kepada beliau kalau itu tuh bisa untuk dari stimulasi membaca, menulis, mengenal bermacam aspek penilaian tuh bisa dari situ. Terus gimana pun solusinya untuk Ini selama ini kepala sekolah kurang mendukung atau bagaimana, Bunda? mendukung hanya realisasinya hanya dibilangnya jangan sampai full, hanya sebagai ya begitulah selingan atau gimana. Jadi sedangkan kami sebagai mentor ilmunya kan sudah dapat gitu ya, harus menggunakan seperti ini, seperti yang kemarin kita dipelajari di penguatan yang ketiga itu kemarin, seperti itu Bun. Bagaimana solusinya nih Bun ya? Selama ini Bunda sudah melakukan apa yang diajukan ke kepala sekolah? Ya itu minta kalau pembelajaran itu kita efektifnya itu menggunakan LOSPAK, tidak ada majalah atau seperti boleh kertas, cuma tidak memaksakan anak untuk beliau menekankan kalau seperti itu nggak ada bisa stimulasi untuk mereka cara pegang pensil itu yang benar seperti apa. Nanti bagaimana ininya orang tuntutan terhadap orang tua seperti apa? Itu yang jadi penekanan dari kepala sekolah itu tuntutannya seperti itu. Nanti kalau bermain apa yang didapat dari pelajaran itu seperti itu. Kemarin kita coba konsultasi sama kepala sekolah kekeh seperti itu berpendapatnya. Mohon maaf ini Bunda, terus untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa LUSPAT itu tidak bisa untuk untuk menulis dan sebagainya, upaya apa yang Bunda lakukan untuk menjelaskan kepada kepala sekolah itu bahwa LUSPAT itu sebenarnya bisa gitu. Kita menjelaskannya teori langsung kepada anak-anak. Kebetulan ketika observasi itu kita ajak kepala sekolah untuk melihat langsung bagaimana cara pembelajaran yang kita dapat di materi diklat itu dan ditambah dengan penguatan, dan kemarin ada pameran LOSPAT itu kemarin kita ajak ke situ bahwa ini adalah pembelajarannya ini dari stimulasi itu kita bisa melunturkan jari-jari kita, motorik halus kita untuk transisi kepada cara bagaimana menulis. Karena menulis itu kan tidak harus menggunakan pulpen atau alat tulis, bisa menggunakan berbagai macam cara. Kemarin sudah ketika ada pameran yang diadakan oleh Himpaudi, kita ajak mereka untuk ke situ. Kemudian setelah dari pameran LUSPAT itu bagaimana Bunda tanggapan kepala sekolahnya itu, apakah sudah berbeda atau bagaimana? Ada sedikit pandangan berubah sih, cuma ya gitu, tidak boleh meninggalkan, tetap harus pakai majalah, tetap harus ada selingan. Jadi menganggapnya itu LOSPAT itu jangan sampai buat full dalam satu pekan pembelajaran itu. Menurut Bunda, bagaimana lagi adakah upaya lagi yang bisa meyakinkan kepala sekolah itu untuk lebih terbuka lagi pada LUSPAT? Kayaknya sih untuk sekarang mungkin dari yang lebih memahami ya, misalnya dari dinas terkait atau ada pelatihan-pelatihan itu, atau mungkin kita bekerja sama dengan yang untuk menyadarkanlah bahwa inilah pembelajaran, ada stimulasi lah untuk bukan hanya pendidik tapi kepala sekolah juga untuk memahamkan bahwa karena kan nggak semua kepala sekolah itu sebagai pendidik juga gitu. Jadi mungkin miskomunikasinya di situ. Makanya kita kan kalau sebagai guru juga ngotot juga nggak enak juga pakai kepada kepala sekolah. Itu solusinya kayaknya gimana ya Bun ya? Saya juga bingung nih. Selama ini sudah Bunda lakukan atau belum yang tadi ke dinas terkait itu? Belum sih, belum ini karena saya sendiri nggak terlalu ini sama bingung ya mau ngomong ke dinas bagaimana, paling kita ngomong kepada
Himpa UD atau ini gimana ya solusinya ke teman-teman yang lain biar ada sosialisasi atau sebenarnya sosialisasi sih sering dengar. Karena kan kalau undangan selama ini kan ke kepala sekolah atau ke ini. Cuma untuk realisasi ke bawahnya itu. Tapi sudah dilakukan ya Bunda, ke Himpa UD itu sudah disampaikan untuk membuka wawasan kepala sekolah tentang penggunaan LUSPAT itu sudah dilakukan ya? Sudah. Terus kira-kira menurut Bunda ini dari Himpa UD bisa nggak mengadakan kegiatan yang kira-kira itu mengikut sertakan kepala sekolah agar lebih membuka wawasannya tentang penggunaan LUSPAT dalam KBM ini? Belum tahu juga ya. Coba nanti ditanyakan kepada dinas ketua Himpa UD-nya supaya usul ada setidaknya minimal 2 lah. Ada kepala sekolah, ada pendidik. Jadi saling mengingatkan untuk kegiatan ini. Barangkali kepala sekolah lupa, bisa diingatkan sama pendidiknya bahwa ini sekarang sistemnya seperti ini karena semakin berkembangnya zaman kan semakin kita mengikuti harusnya juga mengikuti zaman ketika kita mengajarkan kepada mereka anak-anak gitu. Ya, berarti ini menurut Bunda ini cara membuka wawasan kepala sekolah ini dengan menghubungi Himpa UD ya. Selain itu menurut Bunda apa lagi Bun? Bisa usul kepada ke dinas terkait cara belajar anak usia dini, terutama prakteknya langsung ya. Karena kalau teori, saya yakin teori sudah banyak sekali dari webinar-webinar, dari yang dinas PAUD berikan itu banyak sekali. Cuma ketika aplikasi itu yang yang agak susah untuk menjalankan di lembaga masing-masing itu, Bun. Jadi tadi kan untuk menembus itu ke Himpa UD, ke dinas terkait. Selain itu barangkali apalagi Bun yang bisa lagi melibatkan sekolah ini? Mungkin bisa melibatkan kepala sekolah, tapi yang dia juga sebagai guru di situ ke teman sejawat, kepala sekolah, tapi dia jadi guru juga. Jadi kan pengalaman mereka langsung terjun langsung. Mungkin itu Bun ya yang bisa diinikan ya. Berarti nanti dalam waktu dekat ini yang akan Bunda lakukan yang mana dulu nih kira-kira? Yang bisa mungkin yang lebih simpel itu ya diskusi antar kepala sekolah, kumpul antar kepala sekolah, tapi kepala sekolah juga yang plus sebagai pendidik. Jadi dia memang benar-benar terjun. Gitu ya. Kira-kira menurut Bunda nih, berapa persen nih yang ini kegiatan ini bisa dilakukan antara diskusi antara kepala sekolah ini dalam waktu dekat ini terrealisasi berapa persen kira-kira menurut Bunda? Kalau diskusi mungkin hanya 50%, 50-50. Tapi kalau studi banding langsung ke sekolahnya langsung dia melihat real bagaimana cara penyusunan LOSPAK dalam pembelajarannya, bukan hanya disusun, mungkin itu bisa membuka wawasannya itu lebih dari 70%, Bun. Jadi menurut Bunda ini agar kepala sekolah itu membuka wawasan dalam KBM dengan LUSPAT ini, Bunda mengharapkan agar kepala sekolah itu mengadakan studi banding begitu ya, Bun? Nggih. Itu kalau studi banding itu mereka lebih terbuka. Oh, ternyata seperti ini. Apalagi studi bandingnya ke lembaga yang bukan hanya lembaga yang wah ya, tapi lembaga yang sederhana, tapi dia menanamkan masalah LOSPAT. Terus menurut Bunda nih, kapan nih kira-kira akan mengusulkan hal tersebut kepada kepala sekolah? Mungkin minggu-minggu ini supaya lebih terrealisasi sehingga ketika nanti pembelajaran di semester 2 itu benar-benar sudah pembelajaran itu secara LOSPAT, tidak sekedar majalah dan majalah.
Ya, alhamdulillah ya Bunda sudah menemukan solusi untuk mengatasi bagaimana agar kepala sekolah itu mendukung KBM di lembaga dengan penggunaan LUSPAT. Selain itu apalagi Bunda ya kendala yang dihadapi dalam KBM ini? Mungkin ya itu tuntutan orang tua yang karena kan kalau di SD ini sekarang harus bisa ini, harus bisa baca. Itu mungkin tuntutan kendala yang lain itu tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya itu lulus PAUD itu udah bisa calistung, baca, tulis, dan hitung. Selama ini bagaimana Bunda menanggapi tuntutan orang tua tersebut yang model-model seperti itu? Kalau yang sekarang yang kemarin udah dilakukan sih hanya mengajak mereka untuk bermain ketika ada kayak kumpulan orang tua tuh mereka diajak bermain ini loh cara anak-anak kita belajar tuh seperti ini. Jadi mereka kumpulkan LOSPAT tapi mereka juga bermain di dalamnya. Selama ini sudah berhasil atau belum Bunda? Atau bagaimana tanggapan orang tua ketika diajak dalam berkegiatan tersebut? Bagaimana tanggapan orang tua? Banyak sekali tanggapannya, ada yang kok cuma bermain kayak gini sih? Kok kayak orang dulu sih? Jadi kita butuh ada pencerahan lagi mungkin dari pakar yang lebih kompeten terkait pendidikan anak usia dini. Menurut Bunda untuk membuka wawasan itu selain mendatangkan pakar, apalagi Bunda yang akan ingin Bunda lakukan? Ya baru itu sih bingung juga Bun mau ituin apa ya karena mereka diajak bermain sudah, kumpul sudah untuk membicarakan bahwa ini kegiatan kita sosialisasikan bagaimana belajar PAUD juga sudah, apalagi kira-kira ya? Kira-kira misalnya Bunda mendatangkan pakar tadi dalam suatu kegiatan parenting misalnya nih, menurut Bunda itu berapa persen keberhasilan untuk mengubah mindset orang tua itu terhadap produk dari lembaga pendidikan kita? Kayak kalau pakarnya langsung yang ngomong, karena beliau itu pakarnya, mungkin sekitar 70-80% insya Allah berhasil sih. Hanya beberapa orang yang emang pemikirannya karena pemikirannya masih apa ya? Kalau kata orang dulu kolot gitu ya, karena masih kalau di kampung kan masih sama mbahnya gitu. Jadi orang tuanya itu di Jakarta. Jadi hanya yang sama mbah-mbahnya itu mungkin yang cuek dengan ini ya udahlah pembelajaran di PAUD seperti itu ya udah gitu. Tapi itu sudah dilakukan ya? Sudah. Sudah. Terus keberhasilannya cuma 70% itu. 70, iya. Terus kemudian upaya apa lagi yang ingin Bunda lakukan selain ini ya, mengubah wawasan orang tua bahwa dengan bermain itu anak-anak juga akan bisa juga tujuan apa yang kita inginkan menghantarkan anak-anak sukses di SD nanti itu ya untuk pemanggilan pakar sudah, kemudian mengajak mereka bermain sudah. Kira-kira apalagi Bun, apa misalnya perlu kunjungan atau bagaimana? Kunjungan itu perlu juga Bun ya kayaknya untuk kita lakukan ke anak-anak yang butuh benar-benar butuh kita untuk tangani ya. Terutama yang jauh dari orang tua. Itu Kak untuk menyamakan mindset pendidikan ini. Untuk menyamakan mindset kalau cara belajar PAUD itu seperti ini gitu. Tapi itu sudah Bunda lakukan atau belum?
baru beberapa anak aja sih, belum menyeluruh yang ini. Kira-kira menurut Bunda agar berhasil itu apakah perlu dilakukan kunjungan secara menyeluruh atau hanya memang menurut Bunda terwakili oleh beberapa anak saja? Maaf, saya salah. Waktunya 1 menit lagi ya. Silahkan. Ya, Bun. Ya, untuk kunjungan saya kira hanya beberapa anak yang memang membutuhkan penjelasan, membutuhkan penanganan yang lebih dibandingkan yang lain. Mungkin hanya beberapa aja, nggak menyeluruh sih, Bun. Jadi itu yang sudah dilakukan, tapi maksudnya untuk lebih berhasil lagi beberapa anak mungkin perlu kunjungan lagi atau enggak, Bunda? Hanya cukup Ya, anak yang dianggap kurang saja? cukup kayaknya, Bun, kalau untuk ini karena hanya beberapa anak yang kayaknya hanya tidak sama orang tuanya. Nah, Ya. Semoga untuk lebih ke depannya Bunda akan menemukan solusi lagi bagaimana untuk mengubah mindset orang tua ini ya Bunda ya. nggih. Semoga dukungan dari kepala sekolah yang ingin Bunda usulkan untuk melakukan studi banding tentang LUSPAT tadi juga dimudahkan untuk berhasil sehingga tidak ada kendala lagi dalam KBM ini. Terima kasih Bunda Sumati. Kita jumpa Sama-sama. lagi pertemuan yang lain. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ngesti. Ya. Terima kasih menjadi mentor dan mentee ya di percakapan hari ini. Oke, kita coba diskusi ya sebagai pembelajaran kita. Nah, untuk teman-teman yang mengamati, silahkan bisa menyampaikan pengamatannya dengan format yang serupa, yaitu apa satu hal yang teman-teman lihat sudah baik yang dilakukan oleh mentor tadi, dan apa yang masih bisa diperkaya dari percakapan mentoring tadi oleh mentor. Jadi fokusnya ke mentor ya. Silahkan, bisa ada 3 orang yang menyampaikan pengamatannya. Silahkan teman-teman. Yuk. Siapa nih? Miss Yun mau komentar nih? Monggo. Miss Yun. Terima kasih Bu Lani. Iya. Saya mau komentari untuk yang mentor tadi. Ya. Untuk yang mentor udah bagus, tadi udah grow-nya udah nampak juga. Di situ yang di sini cuma lebih ada dua tindakan yang dilakukan ya. Jadi lebih fokus. Jadi tidak di satu tindakan. Tadi kan sebenarnya sama sih sebenarnya semuanya lebih ke mengarah ke LUSPAT untuk bagaimana meyakinkan kepala sekolah untuk menerapkan LUSPAT di sekolahnya dan meyakinkan orang tua bahwa kegiatan LUSPAT itu adalah kegiatan salah satu kegiatan pembelajaran yang mendukung untuk perkembangan anak. Situ. Jadi grow-nya sudah nampak di situ. Lebih ke kalau tadi lebih cenderungnya lebih ke dua-duanya di itu semua di apa namanya buka semua. Situ. Kalau sarannya saya lebih ke satu dulu difokuskan, kemudian diberi kesempatan untuk melakukan tindakan berikutnya, kemudian nanti baru ditanyakan lagi untuk tindakan yang kedua. Oke. Itu aja sih menurut saya. Ya, terima kasih Bunda Taryana. Ya, jadi yang sudah baik tadi grow-nya sudah terlihat ya, strukturnya betul, strukturnya sudah terlihat dengan urunut di dalam percakapan tadi. Dan yang bisa diperkaya lagi tadi adalah bagaimana kita mencoba memperdalam satu hal dulu, dan kalau satu hal itu sudah cukup dalam dikupasnya, mungkin baru kita pindah kepada item yang lain. Ya, terima kasih. Silahkan yang berikutnya. Kan teman-teman yang lain? Mbak Mona? Bu Mona?
Mbak Nona, monggo Mbak Nona. Bu Nona, silahkan. Halo teman-teman. Satu lagi relawan untuk bisa, tadi kita sebagai pengamat, pendapat kita bagaimana? Silahkan, Bu Lis. Ayo teman-teman, nanti waktunya terbuang loh. Ayo. Wah, kok nggak ada yang komen. Izin menjawab lagi. Bu Ika, monggo silahkan Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Ika. Yang saya lihat tadi dari percakapan tadi sudah bagus, dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan Bu Ngesti nggih. Nah, kekurangannya itu sama sih, tidak fokus pada satu permasalahan saja yang tadi seperti yang disampaikan Miss Yun. Oke, seperti itu aja. Jadi yang baiknya banyak pertanyaan terbuka ya tadi ya. Iya betul sekali, dan tadi berarti hal yang bisa diperkayanya sama, kita fokus kepada satu hal dulu baru masuk kepada hal lain kalau itu sudah dalam dikupas. Terima kasih Bu Ika. Nah, silahkan satu orang lagi terakhir. Ayo, terakhir siapa ini? Siapa yuk, teman-teman? Satu lagi. Bu Nona ini ada nggak? Nona Parera. Mbak Nona, rupanya belum hadir. Atau siapa nih? Bu Indri. Hadir, Ibu, tapi maaf lagi ada kegiatan juga jadinya disambut. Oh iya, maaf ya. Iya. Siapa ya? Iya. Bu Nur Hidayati mungkin? Bidang organisasi dan Pak Rizal mungkin, Pak Rizal. Ada Pak Rizal? Mbak Tanti ya, Bu Tanti, silahkan Bu Tanti. Aduh, kok nggak ada semua nih. Bu Vivi ya, Bu Vivi. Ayo. Mana suara? Ayo. Apa Bu Rohyati? Rohyati atau Bu Vivi nih? Siap. Ya, siap Bu Rohyati, silakan. Ya, dari tadi yang saya dengar percakapan antara menti dan mentor, tadi sepertinya mentor menanyakan tentang kendala apa yang dihadapi orang tua ketika seorang guru menerapkan pembelajaran Launchpad gitu. Kemudian tadi juga menanyakan pula tentang apakah Bunda sebagai pendidik sudah komunikasikan tentang pembelajaran Launchpad kepada kepala sekolah ataupun kepada jajarannya yang terkait, maksudnya dalam satu lembaga ataupun penilik dalam lembaga tersebut gitu Bun. Jadi intinya tadi antara mentor dan menti juga sudah aktif. Ketika mentor bertanya juga mentinya juga menjawab dengan baik sih Bun. Saya lihat seperti itu. Oke, jadi itu yang baik ya Bunda Rohyati, sudah terjadi percakapan interaktif. Ya. Kalau yang bisa diperkaya lagi apa Bun? Tadi saya dengar
mentor juga menanyakan apakah kepala sekolah sudah tadi itu apakah Ibu sebagai pendidik sudah menyampaikan kendala ini tentang LOSPAT supaya kepala sekolah bisa memahami bahwa sekarang pembelajaran menggunakan LOSPAT gitu Bun. Sepertinya tadi untuk gurunya juga mau menyampaikan ke dinas yang terkait begitu Bun. Ya, jadi terkait itu apa yang bisa diperkaya? Jadi tadi intinya pendidiknya mau menyampaikan kendala di lembaganya kepada dinas terkait supaya diadakan sosialisasi tentang pembelajaran LOSPAT. Di meja Ya, tadi itu disampaikan ya oleh mentinya. Nah, berarti kalau mentinya menyampaikan itu, apa yang mentor bisa lakukan nih kira-kira untuk memperkaya percakapan tadi? Bukan Bunda menyampaikan ada hal-hal yang disampaikan oleh menti, yaitu salah satunya melibatkan dinas. Nah, kalau menti menyampaikan itu, kira-kira menurut Bunda apa yang bisa dilakukan oleh mentor? Yang tadi belum dilakukan, tapi kalau itu dilakukan, itu bisa membuat percakapannya lebih kaya lagi. Mentor seharusnya mensiasati dalam arti apa ya, memberikan penguatan kepada menti agar agar secepatnya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah gitu Bun. Oke, jadi memberikan arahan ya dalam hal ini ya. Oke, terima kasih Bunda Rohyati untuk feedback-nya. Ya. Oke, tadi sudah ada 3 orang pengamat ya yang menyampaikan hasil pengamatannya. Nah, saya akan berpindah kepada mentor dan menti yang tadi simulasi untuk juga menyampaikan pengamatannya ya. Kita mulai dengan mentinya dulu nih, Ibu Marni. Silahkan Bu Marni, apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor, apa yang bisa diperkaya lagi? Yang sudah baik dilakukan oleh mentor, dia menanyakan sesuai dengan step-step yang ada di mentoring. Tapi untuk kekurangannya itu tadi tidak satu permasalahan diselesaikan dulu, tapi langsung campur ke permasalahan yang poin yang lain lagi. Mungkin itu kekurangannya di situ. Jadi permasalahan satu belum fokus, langsung pindah ke permasalahan yang lain, kendala yang lain. Mungkin itu Bun yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Marni. Jadi serupa dengan yang tadi ya. Yang baik adalah step-stepnya, grow-nya sudah sangat terlihat jelas. Ya. Dan yang bisa diperkaya lagi adalah bagaimana fokus dulu kepada satu hal. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah, sekarang saya ke Bunda Ngesti ya. Silahkan Bunda Ngesti, apa yang menurut Bunda tadi sudah baik yang Bunda lakukan dan apa yang ingin Bunda lakukan berbeda lain kali? Yang sudah dianggap baik seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, terus kemudian yang pengen misalnya percakapan itu terulang lagi, maka saya akan menambahkan bahwa tadi kan setuju kalau kepala sekolahnya itu untuk studi banding. Jadi kan saya tanyakan kira-kira apakah sudah ada wawasan kepala sekolah itu mau studi banding ke lembaga mana? Kemudian kira-kira kapan waktu studi banding itu akan dilakukan? Terus kemudian dari studi banding itu apa yang kira-kira ingin dicapai? Ya, begitu. Oke. Wah, mantap Bunda Ngesti. Jadi itu adalah semuanya pertanyaan-pertanyaan di tahap W berarti ya. Kalau tadi studi bandingnya adalah O-nya, opsi solusinya, kemudian Bunda Ngesti akan membuat pertanyaan-pertanyaan di tahap W untuk menutupnya. Tadi yang sudah disebutkan ya, kapan mau dilakukan, lembaganya mau kemana, kemudian apa objektif yang mau dicapai, bahkan mungkin bisa ditanya juga persiapannya apa saja supaya hasil yang diharapkan itu bisa tercapai saat studi banding.
Jadi itu semuanya pertanyaan tahap W berarti ya. Oke, terima kasih Bunda Ngesti untuk pengamatannya. Ya, saya akan menambahkan ya dari yang sudah teman-teman semua sampaikan. Dan saya setuju tadi percakapannya sudah sangat runut dan itu baik sekali gitu ya. Saya sangat senang mendengar percakapan tadi karena sekali lagi sudah sangat runut mengingat ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, jadi dari sini saya melihat bahwa teman-teman sudah cukup banyak berprogres gitu ya di dalam melakukan percakapan mentoring karena percakapannya sudah runut. GROW-nya runut. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan W yang sudah ditanyakan, yaitu kapan mau dilakukan, itu sudah keluar. Cuma memang tadi itu tidak ditambah dengan WW yang lain, tetapi agak bergeser. Tetapi sebenarnya sudah ada, jadi makanya itu saya bilang sebenarnya GROW aja sudah muncul semua. Kemudian tadi betul juga yang dikatakan oleh Bunda Ika, ada banyak pertanyaan terbuka, dan itu juga sesuatu yang sangat baik yang dilakukan oleh mentor dalam percakapan hari ini. Dan itu juga sekali lagi menunjukkan ke teman-teman ada kemajuan di dalam melakukan keterampilan bertanya pertanyaan terbuka, karena itu memang keterampilan yang datangnya dari latihan dan latihan dan latihan. Kemudian terkait dengan arahan, menti yang ini tuh sebenarnya sudah cukup mampu untuk bisa berpikir bagi dirinya sendiri, gitu ya. Terbukti tadi ketika mentor bertanya, menti tidak ada kesulitan untuk menjawab. Dan menjawabnya juga cukup panjang gitu penjelasan. Jadi menti yang ini sebenarnya tidak memerlukan arahan. Dia cukup diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin akan ada menti yang memang kemampuan berpikirnya masih di bawah yang kita sebut lower order thinking skill gitu ya. Tapi kalau ketemu menti yang sudah bisa berpikir untuk dirinya sendiri, kita tidak harus memberikan arahan, cukup dengan memberikan stimulasi berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti yang sudah dilakukan oleh Bunda Ngesti tadi. Ya. Jadi bukan berarti mentoring nggak boleh, kan kita tahu boleh ada komponen 30%. Tetapi kalau mentinya tidak perlu diarahkan, ya kita cukup bertanya saja. Oke. Kemudian tadi di awal juga kalau kita coba lihat satu-satu tahapan GROW-nya, goal-nya tadi sudah ditanyakan di bagian awal dan isunya adalah isu loose part. Nah, apa yang membuat tadi terjadi pergeseran kemungkinan besar adalah karena di awal itu sudah disepakati isunya atau topiknya yaitu loose part dan ada pernyataan masalah, yaitu pernyataan masalahnya kepala sekolah tidak mendukung sepenuhnya pelaksanaan loose part di lembaga. Jadi ada topik, ada pernyataan masalah, yang belum ada adalah pernyataan goal-nya. Jadi mau apa nih? Jadi terkait dengan masalah ini, apa yang ingin dicapai? Nah, karena goal-nya belum ada pernyataannya, itu yang membuat agak mudah, menjadi lebih mudah tergelincir untuk keluar dari apa yang disepakati di awal. Karena pernyataan goal itu sebenarnya menjagai kita. Secara bawah sadar, pernyataan goal itu akan mengarahkan otak kita untuk berpikirnya ke arah sana. Itu kenapa pernyataan goal itu penting untuk kita sepakati di depan. Karena itu adalah proses bawah sadar otak kita, supaya percakapan itu mengarahnya ke sana. Terus dan itu akan menjagai, secara bawah sadar akan menjagai kita di dalam percakapan. Jadi tidak cukup sekali lagi hanya pernyataan masalah. Tetapi pernyataan masalah itu harus diubah menjadi pernyataan goal. Dan caranya bisa sederhana dengan misalkan bertanya, terkait dengan masalah ini, Bunda mau dapat apa dari percakapan kita? Mungkin didapat, oh ya gimana caranya, saya mau dapetin cara yang bisa membuat kepala sekolah jadi mendukung sepenuhnya. Nah kalau itu yang sudah disepakati, maka itu akan sekali lagi menjagai otak kita di dalam percakapan secara bawah sadar. Itu satu hal. Kemudian, tadi sudah dikatakan ya oleh Bunda Ika, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terbuka yang baik. Contohnya tadi yang ada di catatan saya, apa nih yang sudah dilakukan? Dan apalagi itu sangat banyak ditanyakan. Gitu ya. Dan itu sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena ketika tanya apalagi, ternyata muncul lagi. Ditanya apalagi, masih muncul lagi. Gitu ya. Jadi kalau nggak ditanya apalagi, mungkin nggak muncul semua. Tetapi dengan ditanya apalagi, itu jadi muncul hal-hal yang tadinya tidak disampaikan. Jadi itu sesuatu yang sangat baik yang dilakukan di dalam percakapan ini. Sederhana tetapi luar biasa hasilnya. Ya, kalau pertanyaan apalagi itu. Nah, kemudian selain itu juga ada pertanyaan, gimana respon kepala sekolah setelah diajak untuk melihat pameran. Jadi pertanyaan yang diberikan itu
kayak rantai gitu ya, kayak mata rantai dengan jawaban. Jadi dijawab, kemudian dari jawaban ini ada pertanyaan. Kemudian jawab lagi, dari jawaban ini ada pertanyaan. Jadi membentuk mata rantai, dan itu sesuatu yang sangat baik. Artinya percakapan itu berkesinambungan. Ya, nggak putus, tapi berkesinambungan. Jadi itu juga sesuatu yang sangat baik. Kemudian tadi juga sudah mentor sudah membantu menti untuk membuat keputusan pilihan. Kan tadi ada beberapa hal nih, bisa input dari dinas, bisa dari Himpaudi, bisa dari rekan sejawat. Mana nih yang rasanya akan mau dilakukan lebih dulu. Jadi bukan mentor yang memilih, tetapi mentor mengundang menti yang memilih. Dan ini juga sesuatu yang sangat baik tadi dilakukan. Jadi menti yang memilih, oh ya saya mau rekan sejawat. Dan setelah itu juga ada pertanyaan tindak lanjut, oke, kira-kira tingkat keyakinannya berapa persen nih kalau ini dilakukan oleh rekan sejawat itu akan efektif. Dan dari situ akhirnya menti bisa menyampaikan, oh kalau cuma diskusi biasa mungkin nggak besar, hanya 50%. Tapi kalau studi banding bisa 70%. Sehingga itu secara natural percakapan itu tadinya kan kalau pertanyaan-pertanyaan tadi semuanya ada di tahap R ya. Kemudian begitu ngomongin studi banding itu dia mulai masuk kepada tahap O. Jadi percakapan itu natural berpindahnya, tidak dipaksakan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik gitu ya, karena tadi flow-nya itu runut, dan kemudian di tahap R diajukan banyak pertanyaan. Yang saya pernah bilang ke teman-teman, untuk masuk ke tahap O secara efektif, itu perlu luas dieksplor. Dan kalau dia luas, dia akan secara natural masuk ke O. Seperti yang terjadi di dalam percakapan ini. Itu juga sesuatu yang baik ya. Nah, tadi ya ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang fokus kepada membedah O ini menjadi rencana tindak lanjut, yang itu sebenarnya merupakan esensi dari tahap O, yaitu wrap up atau way forward. Dan kalau itu dilakukan, satu percakapan ini sudah menjadi satu percakapan mentoring yang utuh dan baik. Tapi sampai di sini saja, saya sendiri sudah happy karena teman-teman kan berprosesnya belum lama ya, dan sudah bisa sampai di titik ini, menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Jadi mantap pasti dan teman-teman semua. Oke, terkait hal-hal lain mungkin ya bagaimana mengubah pernyataan masalah menjadi pernyataan goal. Kemudian hal lain yang bisa ditanyakan kalau teman-teman berada di dalam percakapan yang serupa adalah mencoba memperluas lagi realitanya. Pertanyaan yang bisa ditanyakan juga adalah, ini kan kepala sekolah belum mendukung secara penuh, padahal sudah dilakukan beberapa hal. Ya. Nah, yang belum terungkap tadi adalah sebenarnya apa sih yang masih diragukan oleh kepala sekolah, sehingga dia itu tidak mendukung penuh, padahal sudah ada penjelasan, sudah diberikan kesempatan observasi langsung, sudah diajak lihat pameran. Setelah semua ini dilakukan, apa nih yang masih membuat dia ragu? Nah, kalau itu kita bisa identifikasi, itu akan membuat masuk ke O-nya itu mungkin bisa jadi berbeda. Mungkin yang masih membuat dia ragu adalah tidak adanya support dari orang tua. Mungkin dia berpikir sebenarnya ini bagus, tapi orang tua nggak akan support. Jadi kalau orang tua nggak support, nanti nggak ada income. Kalau nggak ada income, ya percuma, walaupun sekolahnya bagus. Ya, mungkin demikian. Nah, kalau ternyata itu yang muncul ke permukaan, kemungkinan O-nya jadi berbeda. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa pertanyaan realita itu semakin luas, sebenarnya dia semakin tajam nanti begitu masuk ke O. Tajam dalam arti langsung menusuk ke sasarannya. Tapi bukan berarti yang tadi tidak baik, yang tadi sudah baik. Kalau mau teman-teman tingkatkan lagi, teman-teman bisa perluas lagi di R-nya. Jadi R itu benar-benar menentukan sebenarnya. Menentukan arah pasti ya, karena kan G menjadi pijakan R, R menjadi pijakan O, O menjadi pijakan W. Ya kan itu menjadi suatu urutan. Serupa juga dengan berandai-andai, topiknya tadi adalah tentang bagaimana membuat orang tua itu bisa mendukung. Jadi
kan sebenarnya tadi pertanyaan yang sudah sangat bagus ditanyakan oleh Bunda Ngesti adalah berapa persen? Ya mungkin 70-80% lah, cuma sebagian orang tua gitu ya yang tidak mau mendukung. Karena mungkin mereka masih kolot. Nah, berarti nanti percakapannya akan fokus ke sana. Apa sih yang kira-kira yang masih menjadi keraguan dari orang tua yang kolot ini? Jadi kita benar-benar coba kupas nih realitanya. Setelah kita dapat esensinya ini yang akan menjadi opsi solusi yang kita coba laksanakan ke depan. Oke, paling itu saja. Dan kemudian yang terakhir tadi, mungkin karena masalah waktu, dan kemudian saya juga sudah muncul wajahnya, jadi terganggu dan terdistraksi gitu ya percakapannya. Jadi awal-awal itu saya tidak mendengar adanya pertanyaan tertutup. Tetapi menjelang akhir, 1-2 menit terakhir itu muncul beberapa pertanyaan tertutup. Tadi kira-kira berapa anak masih perlu dikunjungi lagi nggak Bunda? Ya. Tapi sekali lagi itu hanya muncul di menit-menit terakhir. Sehingga asumsi saya itu mungkin karena ya tadi ya terdistraksi oleh saya sudah muncul dan oleh waktu, sehingga fokusnya terpecah. Karena memang untuk mentoring kan teman-teman perlu sangat fokus ya. Jadi buat saya itu nggak masalah karena itu cuma menunjukkan indikasi bahwa dalam mentoring kita perlu sangat fokus. Jadi, terima kasih sekali lagi teman-teman dan khususnya Bunda Ngesti dan Bunda Mani ya untuk pembelajarannya hari ini, luar biasa. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman semua terkait yang barusan saya sampaikan? Oke, kalau memang tidak ada, semuanya oke, kita... Iya, saya bertanya dulu, Bun. Oh ya, silahkan Bun. Oke. Sebenarnya dari permasalahan yang timbul itu, sebenarnya itu ada satu permasalahan, tapi harus dilakukan dengan dua tindakan. Tindakan yang pertama adalah untuk kepala sekolah dan orang tua. Tapi permasalahan satu, meyakinkan bagaimana pembelajaran LUSPAT itu bisa diterapkan dan orang tua yakin dengan adanya LUSPAT, bermain LUSPAT itu apa yang diharapkan atau perkembangan anak itu akan berkembang. Nah, kalau misalnya seperti itu sebenarnya bisa dalam satu tindakan gitu, maksudnya dalam pertanyaan pertama yang guru itu bisa muncul ya. Kalau tindakan itu kan berarti masuknya sudah ke opsi ya. Ke opsi ya. Jadi kita bedakan antara goal dan opsi. Kalau goal itu cuma bisa ada satu. Karena goal-nya itu lebih dari satu, percakapannya susah untuk punya arah yang jelas. Ya. Jadi walaupun sama-sama tujuannya adalah sama gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin bukan tujuannya, tapi topiknya sama. Topiknya sama, iya topiknya sama. Betul, topiknya sama, yaitu tentang aplikasi LUSPAT di lembaga. Ya. Nah, ini kenapa percakapan mentoring itu tidak akan efektif kalau cuma punya topik langsung masuk realita. Kenapa? Karena dari satu topik itu goalnya masih bisa beberapa. Kayak tadi, apakah aplikasi LUSPAT, kalau tadi ya topiknya bagaimana mengaplikasikan LUSPAT dengan efektif di lembaga, itu topiknya. Nah, dari topik ini masih punya alternatif goal tuh beberapa. Apakah bagaimana meyakinkan kepala sekolah, ataukah bagaimana meyakinkan orang tua, atau bahkan mungkin bagaimana menciptakan kalimat provokasi yang baik, atau mungkin bagaimana mendapatkan bahan-bahan LUSPAT-nya, atau bahkan mungkin bagaimana menolong anak-anak untuk terbiasa bermain LUSPAT. Jadi dari satu topik itu alternatif goal-nya masih banyak biasanya. Itu kenapa topik tidak pernah cukup untuk masuk ke realita. Perlu ada goal yang sangat tajam untuk bisa masuk ke realita. Makanya perlu ada perluasan dalam pemaparan, explore di R-nya ya. Nah, sebelum masuk ke R, topik itu harus dibuat jadi goal dulu. Jadi harus ditanya, oke, terkait topik ini, apa yang ingin secara spesifik Bunda bahas? Jadi dari situ menti bisa memilih dia mau bahas yang mana nih terkait topik ini. Opsi ya. Ya, sebelum masuk ke opsi tindakan ya. Jadi opsi goal-nya. Ya, makasih. Sama-sama Bunda Taryuna. Ada yang lain?
Oke, kalau memang tidak ada, kita akan masuk ke simulasi kedua ya, teman-teman. Dan untuk simulasi kedua ini tetap sama, kita perlu 2 orang relawan, satu sebagai mentor, satu sebagai mentee, dan lakukan percakapan sekitar 15 menit ya. Dan nanti hasil sebagai pembelajaran kita. Silahkan Bu Lani. Iya. Sebentar. Oh, ya, tidak apa-apa. Sebentar, ya. Halo. Ya. Monggo teman-teman, mari siapa lagi mau jadi relawan nih? 2 lagi lah. Halo. Ya. Ayo, ada 2 lagi yang akan jadi relawan. Yang belum bersuara tadi siapa ya? Bu Nona, Bu Mona, Bu Indri. Bu Indri siap, Bu Indri? Bu Indri. Maaf Bun, lainnya dulu Bun, saya lagi wolus-wolus Bun, sebentar-sebentar ke belakang. Jadi tidak enak. Halo teman-teman. Silahkan teman-teman. Waduh, kok nggak ada yang berani nih. Silahkan. Bu Vivi ya. Bu Vivi ini tadi pagi sudah, tapi barangkali dengan Bu Ellen ada sesuatu yang mau ditanyakan. Atau Mbak Tanti, Bu Tanti. Oh, kita akan ada 2 lagi ya, 2 yang namanya menjadi Halo, ya. Mohon maaf Bu Ellen, tadi betul-betul ini saya tadi bermasalah. Ya, tidak apa-apa Bu Lani. Iya. Silahkan teman-teman. Saya tunjuk lagi ya. Kalau tidak ada yang bersedia, saya tunjuk lagi. Tanti ada ya Bu Tanti? Bu Tanti dengan Pak Rizal. Pak Rizal ada Pak Rizal? Pak Rizal. Apa Bu Endah? Bu Endah Cahyani. Buning juga atau Buning? Bu Sulistianing? Wah. Halo? Atau Bu Taryona yang siap mungkin, Bu Taryona? Bu Taryona, ya? Enggak ada soalnya. Enggak ada. Bu Taryona, Bu Syun.
Yang lain dulu aja, Bun. Yang lain, Bu Nur Hidayati nih. Nggak ada yang mau sih ya, kenapa? Ayo kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua betul. Saya coba jadi menti ya, Bun. Ya, silahkan. Mentornya siapa ya? Mbak Bu Vivi jadi menti. Mentornya? Mentornya Bu Nur. Bu Nur ada, Bu Nur Hidayati. Wah, jangan-jangan lagi disambi sana sini nih. Bu Vivi, kemudian Bu Vivi mau milih siapa, Bu? Pak Rizal, monggo, apa siapa? Wah, teman-teman kok pada takut ya? Ayo Bu Vivi dipilih sendiri jangan. Siapa ya, Bu, yang mau jadi mentor saya? Lah itu siapa ini kok belum ada? Mbak Tanti ini ada nggak, Mbak? Bu Tanti? Kalau nggak ada, saya tanya sama semua mentor aja, wis. Begitu Bu Ellen, boleh? Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi saya khawatirnya dengan fenomena yang ada, nanti Ibu bertanya tidak ada yang menjawab gitu ya, karena tidak ada orang yang disepakati siapa yang akan meresponi. Iya, betul. Mbak Tanti. Bu Tanti. Atau Bu Indri ada Bu Indri. Mbak Ika Ayo. boleh, Mbak Ika. Bu Ika nggak apa-apa wis. Bu Ika lagi apa? Bu Rohyati lagi. Kan Bu Rohyati kan tadi baru memberikan ini ya, pendapat ya. Bu Rohyati. Bu Ika, temenin aku, Bu Ika. Ya. Nanti ya, nggak apa-apa deh. Kalau iya nggak apa-apa. Bu Ika jadi mentor, aku jadi menti. Ya, silahkan. Jadi menti aja, wis. Jangan, aku mau berperan seperti mentiku, Bu. Oh, iya. Ayo Bu Ika, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ika dan Bu Vivi untuk kesediaan ya, supaya kita sama-sama bisa belajar. Karena sekali lagi tujuan ini untuk kita belajar sih, bukan untuk menilai apapun, tetapi dari ini kita mau belajar. Ya, terima kasih. Saya akan menutup kamera saya 15 menit dan nanti setelah itu saya buka lagi setelah selesai. Silahkan Bu Ika dan Bu Vivi. 3 menit. Iya Bu. Ya, bentar. Bentar, Putri. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam, Bunda. Jadi Oke. Kenapa ini? Ketemu lagi sama saya Bu Vivi, jangan sampai bosan ya. Enggak, Bunda. Ini. Bentar, Bu. Astagfirullah. Ini sudah pertemuan yang ketiga kali. Gimana apa ya? Saya lupa nih ngomongnya. Menurut Bu Vivi, apa kesulitan hari ini? Ya, saya sudah melakukannya, Bunda. Saya sudah menggunakan Lospad. Oh, Bu Vivi sudah menggunakan Lospad. Terus apa dalam menggunakan Lospad tersebut? Yang kendala ada kesulitan yang Bu Vivi alami? Mungkin kan kita sudah pakai Lospad mungkin, tapi bagaimana penerapannya, kesulitannya di situ gimana? Ya, sesuai yang saya ketahui, Bunda. Saya lakukan, saya pasang invitasi anak bermain seperti itu, Bunda.
seperti itu bagaimana ya Ibu? Ya seperti Bunda lihat sendiri, anak sudah bermain dengan lodgepad seperti itu. Saya ada gambar Ini anak bermain dengan lodgepad. Saat anak bermain dengan lodgepad itu, ada tidak kendala yang dialami Bu Vivi? Tidak Bunda, saya mengamati 2 anak hari ini. Oke. Mengamati 2 anak hari ini. Apa yang diamati? Ya tadi anak mau bermain dengan lodgepad, dia tadi membuat bangunan dengan balok-balok. Hanya itu saja. Iya Bunda. Ya yang seperti yang saya pelajari, yang saya tahu. Terus dalam melihat anaknya seperti itu, senang main. Tadi apa ya Bu Vivi? Coba diulangi lagi. Anak-anak sudah bermain dengan lodgepad Bunda. Ya. Udah tadi membuat bangunan dengan balok-balok sudah. Ya kayak gitu Bunda. Anak-anak juga berlarian. Saya juga tidak bisa ya lihat semuanya lah, bermain sendiri-sendiri. Kan katanya sesuai dengan apa ya, keinginan anak. Jadi anak bermain dengan sendiri walaupun invitasinya saya suruh bikin A, mereka bermain dengan sendirinya seperti itu. Jadi tidak ada kendala atau kesulitan yang dialami sama Bu Vivi melihat anaknya seperti itu. Ya, gimana ya Bunda? Saya sudah melakukannya seperti itu Bunda. Bu Ika menghadapi menti ngono piye Bu Ika? Selesai. Fokus. Oke. Apa lagi ya? Saya bingung. Gimana Bu Ika? Gimana ya? Bentar Bu, saya langsung ngeblank jadinya. Mohon maaf. Aduh. Cukup Bu Ellen. Saya sudah ngeblank ini. Saya bantu ya, nanti Bu Ika bisa coba tanyakan. Mungkin bisa dalam kondisi seperti ini, teman-teman bisa pakai dan gunakan instrumen penilaian. Nah, di instrumen penilaian itu kan ada item-item yang di mana Menti itu kita bisa minta Menti menilai dirinya sendiri untuk masing-masing item. Biasanya Menti tidak akan memberi nilai sempurna, tapi ya kita lihat aja apakah dia memberi nilai sempurna atau enggak. Ya. Nanti setelah dia memberikan nilai untuk semua item-item yang ada di instrumen penilaian, kalau memang dia tidak memberikan nilai sempurna, kan berarti masih ada hal yang bisa ditingkatkan. Nah, nanti dari sini misalkan, oh ya kita lihat, oh ya ternyata untuk poin yang ini nilainya menurut Bunda 8 ya, untuk yang ini 7 ya, untuk yang ini 9, yang ini sekian, yang ini sekian. Oke, berarti untuk masing-masing item ini ada hal-hal yang masih bisa ditingkatkan ya Bun, untuk bisa lebih sempurna lagi. Nah, kalau memang masih banyak hal-hal yang menurut Bunda bisa ditingkatkan, mana nih dari sekian banyak yang mau ditingkatkan ini yang Bunda ingin bicarakan lebih dulu di percakapan kita. Jadi itu bisa jadi batu loncatan. Silahkan Bunda Ika. Lanjut Bun. Diulang lagi Bun apa gimana? Dilanjutkan saja dari situ nggak apa-apa. Oke Bu Vivi, tapi saya lihat dari instrumen 1 sampai 10 itu masih ada kekurangan di bagian di bagian
Bentar ya, Bu Ellen. Saya jadi ngeblank gini. Nanti Bu Ika. Mohon maaf. Oh ya. Saya sudah ngeblank ini, Bu. Gimana ini? Yang mau ditanyakan apa lagi? Nggih? Mungkin nantinya bisa membantu untuk menyampaikan mana item-item yang dilihat masih ada ke area yang belum sempurna. Iya Bu Ellen, misalnya untuk menti seperti saya tidak hanya cuma mengatakan saya sudah melakukan, saya sudah seperti saya sudah melakukan, saya sudah membaca, tapi mentor melihat itu harusnya dia bisa menjawab, misalnya gini, dia tidak mau mengakui kesalahannya, Bunda. Nah, itu di situ misalnya saya tidak melihat, tapi saya sudah sesuai melakukan sesuai yang saya ketahui. Tapi yang ketahuinya itu yang bagaimana kok tidak dilakukan, itu loh Bunda yang kita kadang greget sama menti yang seperti ini tadi Bunda, yang saya sudah ya sudah itu yang saya ketahui, yang saya baca, itu yang saya, jadi informasi yang dia dapat dia lakukan seperti itu, padahal harusnya informasi yang itu tidak hanya itu gitu loh Bun. Padahal sudah dipancing bulutnya di situ aja Bunda. Kadang sampai juwet Bunda. Oke, ya terima kasih Bu Vivi. Oke, kalau gitu kita coba diskusikan ya kasus ini. Terima kasih ya Bu Ika dan Bu Vivi yang sudah bersedia. Kita nggak mudah untuk bisa melakukan simulasi dengan kondisi dadakan, ya. Karena untuk bisa melakukan mentoring kan memang perlu konsentrasi tinggi dan fokus, ya. Dan kalau dadakan itu memang agak susah untuk bisa kita fokus secara instan gitu ya, tahu-tahu langsung fokus. Nah, balik kepada kasus tadi, kalau misalkan tadi ya menti kayaknya ditanya semuanya oke, semuanya nggak ada masalah. Nah, untuk bisa mengetahui mana area yang sebenarnya menti masih ingin dibantu, ya, berdasarkan pilihan dia sendiri, bukan kita yang menunjuk. Oke, kayaknya masih kurang ini, masih kurang itu, kan berarti kita yang nunjuk. Ya. Tapi kalau supaya itu datangnya dari menti, sekali lagi teman-teman bisa pakai instrumen penilaian itu sebagai alat bantu. Nah, dalam hal ini, menti bisa kita minta untuk menilai dirinya sendiri. Dan tadi kemungkinan besar rata-rata menti itu tidak memberikan nilai sempurna untuk dirinya. Nah, kalau dia tidak memberikan nilai sempurna, berarti kan ada item-item yang itu sebenarnya masih bisa untuk ditingkatkan lagi, untuk bisa dibuat lebih sempurna lagi. Bahkan kalau misalkan ini penilaian skala 1-10 nih, berandai-andai, terus dia memberikan nilainya 9, berarti kan masih ada minimal 1 angka yang masih bisa ditingkatkan lagi. Wow, begitu. Berarti kita ya Bu ya, memberikan pertanyaan pada yang tadi penilaian misalnya dari 10 itu, misalnya pada si menti itu tidak membawa catatan anekdot, misalnya satunya Bu ya. Berarti kita langsung menanyakan, menurut Bunda, apakah Bunda itu sudah cukup dengan tidak membawa catatan bisa memberikan penilaian terhadap anak kayak gitu Bu? Tidak langsung masuk ke sana, karena kan alat instrumen penilaian itu masih sifatnya topik ya sebenarnya, belum goal. So, misalkan dia masalahnya tadi kalau anekdot kan terkait dengan penilaian ya. Misalkan dia merasa dia memberi nilainya kurang dalam hal penilaian. Nah, kalau dia memberikan kurang dalam penilaian, maka kita akan tanya lagi, Bun, saya lihat, atau kan kita tanya nih dari sekian banyak mana yang dia mau pilih, dia pilih penilaian, misalkan demikian. Oke, maka kita akan tanya lagi nih ke menti, terkait dengan topik penilaian ini, apa yang menurut Bunda ingin Bunda coba tingkatkan lagi ke depan yang kita bisa diskusikan hari ini. Nah, nanti terserah dia mau bawa topik masalah goal apa gitu ya terkait topik penilaian. Kalau dia bawanya tentang catatan anekdot, ya kita ngomongin catatan anekdot. Tapi kalau dia bawanya hal lain, misalkan saya kesulitan Bun untuk membuat penilaian karena kalau dulu kan gampang ada temanya, sekarang kan dengan Buzzspark ini saya bingung membuat penilaiannya gimana. Ya udah kita ngomongin itu, walaupun mungkin kita lihat dia kekurangannya adalah dalam hal membuat catatan anekdot. Tetapi kalau dia
minta goalnya yang lain, maka kita akan bahas sesuai dengan goal yang dia pilih Ya, itu. Bu Ellen, terima kasih. Seperti ini Bu Ellen, kalau misalnya saya melihat menti itu tentang untuk lospat sendiri ya Bun, komponennya nggak lengkap. Tapi kalau di kalimat terbuka dia mengatakan sudah, padahal terlihat sendiri kalau itu belum lengkap. Terus nanti dia bisa membantu gimana ya, bersilat lidah lagi kalau itu kan nanti ini sudah ada, ini sudah, intinya bulat gitu loh Bun. Aku akhirnya oh ya udah berarti ini emang tidak mau maju, yang akhirnya langsung dia ini kan hanya untuk selingan seperti itu, langsung mengekat apa ya Bun, mengekat sendiri bahwa pembelajaran dengan lospat itu hanya untuk selingan seperti itu Bunda. Oke, terima kasih Bunda Vivi. Nah, ini adalah contoh kasus yang sangat baik untuk mengilustrasikan prinsip mentoring berpusatkan kepada menti. Kenapa mentoring itu didesain sebagai suatu proses yang berpusatkan kepada menti? Karena alasannya persis seperti ini. Karena kalau menti itu nggak siap untuk membahas sesuatu hal, kita tanya, kita kejar, itu akan bulat. Tetapi kalau memang dari dalam dirinya ada keinginan, oh ya saya pengen dibantu dalam hal ini, saya pengen berkembang dalam hal ini, tuh kita majunya enak ya bareng. Nah, itu kenapa kita selalu berusaha, bukan dari kita nih, oke kayaknya kamu kurang ini, kamu kurang itu, karena belum tentu mentinya siap untuk ngomongin itu. Jadi selalu kita coba tanya dari mentinya kira-kira pengennya bahas apa. Walaupun mungkin nih di lapangan kita lihat kekurangannya sangat besar dalam hal ABCDE, sangat besar. Memang FGH juga kurang, tetapi nggak sebesar ABCDE. Tetapi ketika ditanya pengen mana nih yang mau ditingkatkan, dia milihnya yang G, ya. Padahal G ini menurut kita nggak terlalu besar kekurangannya, yang lebih besar di ABCD. Tetap aja di dalam mentoring berarti kita akan ikut dia yang G. Kenapa? Karena kalau dia maunya yang G, kita ajak ke ABCDE, kalau dia nggak mau juga tadi akan bulat aja percakapannya dan kita buang waktu, dia buang waktu. Ya. Jadi itu kenapa kita akan selalu berusaha, oke kamu maunya yang mana sebenarnya? Ya, dan kita ikutin ya, arahnya. Toh selama itu masih bisa menimbulkan perubahan yang lebih baik. Baik, Bu. Kira-kira membantu nggak Bu Vivi? Ya sedikit, ya alhamdulillah membantu. Cuman ya apa ya pada saat menghadapi menti seperti itu dan menti pun langsung memberikan mengkat sendiri bahwa ini adalah apa yang dia ketahui dan ini adalah selingan, ya saya di situ oh ya sudah berarti yang Anda inginkan seperti itu. Akhirnya saya seperti itu Bun. Walaupun di garis besar saya garis besar bahwa untuk ke depan pembelajaran ini yang harus dilakukan karena ini untuk semuanya dan ini adalah apa ya Bu, sosialisasi biar tidak kaget untuk tahun 2024. Yang penting saya juga di akhir dari mentoring saya sudah menyampaikan itu. Oke, ya betul sekali Bu Vivi. Jadi memang yang seperti yang Bu Vivi lakukan, kita melakukan proses mentoring berdasarkan kesiapan menti. Jadi kalau mentinya nggak siap untuk bahas itu, ya sudah kita nggak akan bahas karena toh percuma dibahas juga. Ya kita bahas hal-hal yang memang menti rasa lebih siap untuk dia bicarakan. Jadi itu memang hal yang akan kita lakukan di mentoring. Terima kasih Bu Ellen. Sama-sama Bu Vivi. Bu Taryuna, ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi dari percakapan tadi memang pasif sekali ya, dan benar-benar sabar untuk mentor yang menghadapi menti seperti itu. Jadi memang dari mentinya sendiri dia tidak ada keinginan mengungkapkan kesulitannya. Jadi dari situ lihat apa ya, ditanyain kesulitannya apa, tapi mentinya tidak mau mengungkapkan, terus dari mentor udah berusaha sekali untuk menanyakan kesulitan, tapi terlihat dari situ menti lebih ingin apa sih yang mentor lakukan dalam monitoring dalam waktu itu. Jadi sepertinya menti itu berharap mentor itu tahu nih sela-sela yang bikin sulit mentinya itu apa. Jadi lebih meminta mentornya yang menyampaikan kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh menti. Karena saya lihat itu mentinya tidak mau terbuka dengan kesulitannya. Sebenarnya tadi ada bermain, anak-anak bermain luspat.
lebih cenderung ke situ. Anak-anak bermain luspat. Di situ menti juga bisa kalau misalnya mentinya tidak mau menyampaikan kesulitan, bisa dari pengamat kira-kira apa yang sudah Bunda lakukan ketika anak-anak sedang bermain luspat seperti itu. Kemudian ya seperti itulah anak-anak bermain luspat. Terus ada satu penilaian berikutnya, anak-anak ketika bermain luspat, apakah mereka sudah merasa nyaman? Itu mungkin bisa ya Bun untuk menyanyikan seperti itu, biar arahnya jadi pengamatan menti yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam kunjungan mentornya, gitu ya Bun. Selain kita mengarahkan ke instrumen yang lain dalam penilaian, kayak memang mentornya yang harus mencari sela-sela yang bikin kesulitan dari menti, karena menti ini tidak mau terbuka, gitu Bun. Oke, terima kasih Bunda Taryuna. Ya, jadi saya sangat sepakat dengan kalimat tadi yang Bunda Taryuna sampaikan ya. Mentinya belum mau terbuka. Nah, kalau kita sebagai mentor melihat bahwa menti ini belum mau terbuka untuk kesulitannya, artinya apa? Artinya belum tentu menti ini adalah orang yang nggak mau maju. Bisa jadi menti ini adalah orang yang punya masalah dengan rasa aman. Mungkin dia dibesarkan dari masa kecil yang sering sekali dikritik oleh orang tuanya. Apa-apa dikritik, salah sedikit disalahkan. Jadi dia takut ngomong sedikit, ntar dia mengalami hal yang serupa. Jadi kita nggak tahu masa kecil dan kondisi psikologis menti kita. Nah, untuk itu di dalam mentoring sekali lagi kita tidak akan memaksakan membicarakan sesuatu kalau menti itu nggak siap. Kalau menti itu belum mau terbuka, karena tadi percuma. Karena dia akan berusaha membangun benteng, membangun tembok supaya dia nggak tersakiti, dia nggak disalahkan, dia nggak dinilai, dan akhirnya kita tuh kayak mau mecahin tembok dia bangun lagi, mau mecahin tembok dia bangun lagi gitu. Jadi percuma, nanti bulat tadi kayak istilahnya Bu Vivi ya. Jadi lebih baik dan akan lebih efektif untuk kedua belah pihak kita masuk ke topik-topik yang memang dia rasa lebih aman, dia rasa lebih siap untuk dia bicarakan. Itu akan menolong, sekali lagi percakapannya akan lebih efektif. Nah, tadi terkait dengan, ini saya tadi sudah meneraskan luspat. Kalau teman-teman perhatikan, ini bukan kalimat goal, ini kalimat informasi. Nah, pasti ada tujuannya. Menti menyampaikan kalimat informasi. Ketika ditanya apa yang bisa dibantu, dia tidak menyampaikan apa yang bisa dibantu, dia menyampaikan apa yang sudah baik. Ya. Sekali lagi, artinya dia nggak siap untuk masuk ke sana. Jadi kalau dia nggak siap untuk masuk ke sana, tetapi kita coba cari terus celah di sana, biasanya dia akan makin defense, makin bertahan. Ya. Karena kan kita tanya awalnya kesulitan, dia bilang nggak ada kesulitan, ini sudah baik di sini. Ya. Sehingga kalau dia bilang ini sudah baik, ya udah hal terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau menti bilang ini sudah baik, kita acknowledge juga, kita apresiasi juga apa yang sejujur-jujurnya menurut kita sudah baik tentang hal itu. Ya, kalau kita lihat sebenarnya belum baik sih aplikasinya, tapi minimal dia sudah berusaha mulai mencoba. Itu kita bisa apresiasi. Ya. Oh iya, saya lihat Bunda sudah mau mencoba melakukan luspat ya. Wah, itu luar biasa Bun. Bunda sudah mau berusaha. Saya sangat apresiasi Bunda mau berusaha. Jadi kita apresiasi secara jujur. Bukan apa yang tidak ada dibuat-buat, tetapi secara jujur kita apresiasi karena dia mau menunjukkan ini sudah baik. Jadi ya sudah, kita apresiasi saja yang menurut dia sudah baik, yang menurut kita juga baik. Nah, kalau memang dia berpikir itu nggak mau menjadi areanya, ya udah kita balik lagi. Kita gunakan tadi ya alat bantu itu untuk kita coba cari sama-sama mana nih area yang dia siap. Karena kan setelah dia menilai, kita balikin lagi ke dia. Oke, dari penilaian ini masih ada beberapa ya Bun yang sepertinya belum sempurna. Nah, untuk hal-hal yang belum sempurna ini, mana yang Bunda ingin bicarakan dulu nih di hari ini? Berarti kan kita berikan dia kesempatan untuk memilih mana area yang dia rasa aman untuk dia coba diskusikan dengan kita mentornya. Dan itu biasanya akan lebih efektif majunya ke depan. Kira-kira membantu menjawab nggak Bunda Taryuna? Membantu. Ya, saya fokus ke apresiasi itu yang mungkin dibutuhkan di awal ya sebelum mulai percakapan berikutnya. Sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama Bunda Taryuna. Apakah ada pertanyaan lain terkait hal ini?
Silahkan teman-teman. Iya. Bu Ellen. Ada lagi? Ya. Monggo, Bu. Seperti yang Bu Ellen sampaikan tadi bahwa ternyata mungkin menti itu membentengi diri itu, kok saya jadi deg-degan ya Bu. Karena setelah mentoring video ditutup, terus nanti dia curhat Bun. Dia minta bantuan dalam arti bantuan yang penyelesaiannya itu gimana. Kalau pada saat mentoring kayak gini kan mungkin dia menjawabnya hati-hati. Yang tadi nggak mau. Kalau misalnya dia bilang, saya sudah, tapi kok sudah kok hanya seperti itu ya. Kalau mentor kan kayak gitu. Katanya sudah, tapi kok seperti itu ya. Katanya udah dibantu dengan kepala sekolah, katanya sudah dibantu dengan yayasan, sudah dibantu dengan orang tua. Tapi kok seperti itu saja ya. Kan seperti itu kan bikin itu ya Bu ya. Nah, tapi nanti di akhir dia itu minta apa ya Bu, minta masukan. Jadi saran, berarti kalau kayak gitu kan tertutup ya Bu. Saya memberikan saran. Nah, itu Bu yang di situ gitu akhirnya kita rembuk. Nah, nanti di situ baru dia menceritakan begini. Ya Bu Ellen, yang tadi Bu Ellen sampaikan benar pada saat mentoring dia menutup di apa ya, membentengi, tapi setelah selesai dia curhat di luar mentoring. Seperti itu Bu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Tapi nggak apa-apa ya Bu Ellen kalau misalnya di lepas mentoring terus dia curhat, kita bicara memberikan ya sedikit masukan untuk kebaikan lembaganya kayak gitu, nggak apa-apa ya Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Vivi untuk informasinya. Jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya pada saat divideokan itu sulit terjadi mentoring, tetapi justru setelah video ditutup malah mentoring sebenarnya bisa terjadi. Ya. Karena sepertinya mentinya jadi lebih aman untuk merasa, untuk terbuka, untuk bercakap-cakap, untuk mengungkapkan kesulitannya, bahkan mentinya merasa aman untuk minta bantuan mentor, ya, minta saran dari mentor. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi ini berarti mentoring yang sesungguhnya itu sebenarnya bisa terjadinya justru setelah video. Betul. Pada saat video itu anggaplah formalitas aja lah, ya. Tetapi yang mentoring sesungguh-sungguhnya itu terjadinya justru setelah video. Terima kasih Bu Ellen. Rasa amannya di situ ya Bun. Rasa amannya setelah. Betul. Karena akan sulit berproses kalau nggak ada rasa aman. Pasti ya tadi ya akan bangun benteng-benteng terus. Terima kasih Bu Ellen. Jadi ikut lega juga. Aduh ya Allah. Ya, makasih. Tadi saat Bu Ellen mengatakan ada benteng, terus saya jadi ikut deg-degan. Oh berarti, tapi setelah mentoring selesai, terus dia ngomong semua, unek-uneknya dia omongkan semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ellen. Berarti yang pasca setelah video itu juga masuk ke dalam mentoring ya, Bu Ellen? Malah mungkin itulah mentoringnya gitu ya. Yang pas video bukan mentoring. Iya, terima kasih Bu Ellen. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk semua pertanyaannya, partisipasi aktifnya di dalam simulasi, memberikan pengamatan. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi bekal tambahan ya untuk teman-teman semua nanti lebih dalam lagi menolong rekan-rekan yang ada di lapangan untuk bisa bertumbuh di dalam keterampilan mereka. Terima kasih sekali lagi dan karena ini pertemuan terakhir kita, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman. Semoga tahun yang baru bisa menjadi tahun yang lebih luar biasa lagi buat kita semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kembalikan ke Bu Lani ya. Ya, terima kasih Bu Ellen atas waktu yang telah membersamai kita 1,5 jam bersama Bu Ellen. Kiranya apa yang menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini akan bermanfaat bagi teman-teman mentor mungkin di dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah atau di lembaga masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bu Ellen dan juga selamat tahun baru. Kita akan mungkin perjumpaan kita adalah yang terakhir, namun bukan terakhir, mungkin terakhir yang di online ya Ibu ya.
Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu tatap muka mungkin ya Bu Ellen. Kalau Tuhan mempertemukan kita, tidak ada yang mustahil. Barangkali Ibu Ellen suatu saat bisa main ke Tegal, kami dengan senang hati untuk menerima Ibu Ellen beserta teman-teman yang lain. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, supervisor yang telah membersamai kita semua, juga kepada teman-teman mentorku yang hebat pada sore hari ini, kelompok 1 yang telah mendengarkan dan menggumuli percakapan kita pada hari ini tentang penguatan mentoring skill yang dibawakan oleh narasumber kita yang hebat, Ibu Ellen Patricia. Sebagai moderator pada siang hingga sore hari ini ada kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf tadi juga sempat terbentak ada error di laptop saya mohon maaf Ibu dan juga teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di tahun 2023 karena hanya tinggal 9 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini dengan segala permasalahan, dengan segala pergumulan, dengan segala hal-hal sesuatu yang tidak baik. Kita akan menuju yang terbaik di tahun 2023 dengan semangat yang baru untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sugeng sonten Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Lani dan teman-teman semua. Ya, semoga bertemu lagi ya. Sementara saya mohon pamit dulu. Sampai bertemu suatu hari. Ya. Matur nuwun Bu Ellen, terima kasih. Terima kasih Bu Ellen.